Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Devi Amalia Elsafira dengan NIM akhir 065, yaitu mengenai metode pembelajaran TIK berbasis tutorial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran TIK berbasis tutorial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode tutorial. Metode tutorial merupakan metode pembelajaran dengan dimana seorang guru memberikan bimbingan kepada siswa-siswinya untuk melakukan pembelajaran secara individu. Oleh karena itu, metode tutorial ini sangat cocok dengan model pembelajaran mandiri, dengan dimana seorang guru memberikan bimbingan kepada siswanya dengan memberikan modul agar dipelajari terlebih dahulu oleh siswa-siswinya. Adapun tujuan dari adanya metode tutorial ini yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara mandiri. Yang kedua, siswa dan siswi dapat melakukan usaha-usaha pengayaan materi secara relevan. Dan yang ketiga yaitu siswa dan siswi mampu meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan belajar. Pada dasarnya, tujuan dari adanya metode tutorial ini yaitu memberikan kemudahan pada siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar sehingga diharapkan hasil yang sangat memuaskan. Maka dari itu, dalam hal ini tutorial berarti juga bimbingan yang terkualifikasi dengan menggunakan mikrokomputer sebagai tutor, atau juga dapat dikatakan tutorial yang merupakan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran petunjuk, bantuan, motivasi, dan arahan agar pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jayanti Wulansari dengan NIM akhir 100, yaitu mengenai teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Teknik adalah suatu metode atau sistem mengerjakan sesuatu di dalam proses belajar mengajar. Teknik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Jadi dalam suatu teknik itu harus konsisten dengan metode. Dan selanjutnya, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan juga prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sehingga terdapat juga macam-macam teknik penyajian, antara lain seperti teknik penyajian diskusi, kerja kelompok, penemuan, simulasi, unit teaching, sumbang saran, inquiry, eksperimen, demonstrasi, karya wisata, kerja lapangan, cara kasus, cara sistem regu, latihan tubian, dan ceramah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya teknik pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk menjalankan suatu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan disesuaikan juga dengan keadaan atau kondisi siswa dalam kelas. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Diah Lailatur Rohmah dengan NIM akhir 103, yaitu mengenai tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial. Saya akan menjelaskan tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tutorial. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi agar para siswa dapat belajar secara efisien dan efektif. Program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisikan tentang materi pembelajaran. Terdapat 7 tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan terhadap aplikasi tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap penyajian informasi. Tahap penyajian informasi bagi pengguna dalam bentuk materi yang akan dipelajari oleh siswa dengan menggunakan aplikasi tersebut. Tahap yang ketiga yaitu pertanyaan dan respon.
memberikan pertanyaan atau soal-soal terhadap siswa, kemudian aplikasi memberikan respon yang berbentuk dalam keterangan penilaian. Yang keempat, yaitu tahap penilaian dan respon. Pemberian nilai atau scoring. Komputer akan memberikan respon terhadap jawaban siswa tersebut. Tahap yang kelima, yaitu tahap pemberian flashback. Setelah pengguna mendapatkan hasil yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan dan respon, maka aplikasi tersebut memberikan flashback dalam bentuk saran untuk pengguna. Tahap yang keenam, yaitu tahap pembetulan. Pembetulan dapat dilakukan setelah pengguna membuka kunci jawaban. Dan yang terakhir yaitu tahap ketujuh, yaitu tahap penutup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Izzatul Jannah dengan NIM akhir 111, yaitu mengenai contoh media 1 dan 2 yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial. Contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial. Yang pertama, video tutorial. Video tutorial merupakan salah satu cara mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari hal pembelajaran yang lebih interaktif dan spesifik dari sebuah buku atau diktat. Dengan menggunakan video tutorial ini, berupaya untuk mengajar dengan teladan dan memasuk informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, sehingga pada karakteristik video tutorial ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebuah prestasi isi. Biasanya dengan contoh sering dipecahkan menjadi modul atau bagian terpisah. 2. Beberapa metode peninjauan yang memperkuat atau tes pemahaman tentang konten dalam suatu modul bagian terkait. 3. Sebagai transisi ke modul tambahan atau bagian yang dibangun berdasarkan pada petunjuk yang telah disediakan. Yang kedua adalah LMS Moodle. Saat ini perkembangan dunia memasuki era digital. Perkembangan e-learning menjadi media pembelajaran yang digunakan selain tatap muka di kelas. Hal ini disebabkan karena e-learning memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dimanapun mendapatkan ilmu pengetahuan dan dimanapun dia berada. Sejalan dengan kebutuhan pendidik dalam mengatasi pembelajaran, maka dirasakan perlu adanya suatu inovasi baru dalam pengembangan media pembelajaran yang mampu dikemas agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, efektif, dan efisien dalam pemanfaatannya. Moodle adalah sebuah open source course management system yang berarti tempat belajar dinamis menggunakan model berorientasi objek, juga dikenal dengan Learning Management System atau LMS atau Virtual Learning Environment atau VLV. Moodle merupakan sebuah program aplikasi yang dapat merubah media belajar ke dalam bentuk web. Manfaat dalam penggunaan LMS Moodle secara online sangat penting, diantaranya untuk mengatasi keterbatasan frekuensi tatap muka. Secara umum, penggunaan media pembelajaran media Moodle akan menciptakan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain itu, tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran lebih baik karena peserta didik sendiri yang memilih dan aktif mencari informasi tentang materi tersebut. Untuk pemaparan materi contoh media 3 dan 4 akan disampaikan oleh Hesti Putri Budi Rahayu dengan NIM akhir 113. 3. Autoplay adalah suatu fitur yang terdapat pada sistem operasi Microsoft Windows yang bertujuan mempermudah dan mempercepat akses media input yang dikoneksikan ke komputer. Saat fitur ini diaktifkan dan user dimasukkan CD, flash disk atau sejenisnya, maka konten pada media secara otomatis terbaca dan user dihadapkan dengan pilihan menu untuk membuka konten itu. Cara menggunakan sistem autoplay. Pertama-tama, kontrol panel, pilih hardware, pilih autoplay, kemudian uncheck list. Pilih autoplay for, lalu klik save. Yang keempat, Camtasia Studio merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation khusus bidang multimedia.
Camtasia Studio sendiri adalah program aplikasi untuk recording, editing, dan publishing dalam membuat video presentasi yang ada pada layar komputer. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk merekam suara yang ada dalam layar. Camtasia Studio juga menjadi software untuk mengcapture tampilan layar, monitor tambahan audio dan video, serta dapat untuk merekam hasil presentasi PowerPoint ke dalam format video. Dan untuk pemaparan materi yang terakhir yaitu contoh media 5 akan disampaikan oleh Sevia Dwi Mustikasari dengan NIM akhir 115. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Micromedia Flash. Micromedia Flash adalah suatu program yang digunakan untuk membuat karya animasi, baik animasi interaktif maupun non-interaktif. Micromedia Flash juga dapat digunakan untuk membuat desain web, animasi kartun, resensi, game, portofolio instansi, dan beberapa media lainnya. Nah, untuk fungsinya yang pertama membuat logo, kedua membuat banner, movie, game, dan membuat navigasi pada web.